Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk pada pagi ini saya akan melaksanakan berbagi praktik baik 7 jurus BK yang sudah saya dapatkan kemarin dari Bintek di Palembang pada bulan September akhir kemarin. Nah, saya berdiri di sini berkesempatan dan berkewajiban untuk memberikan atau menyampaikan hal-hal baik ini kepada Bapak Ibu semua. Saya yakin juga di sini Bapak Ibu hebat ya. Jadi di sini saya tidak menggurui, tapi di sini saya untuk berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan, kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga bangun resiliensi, yang keempat menata situasi, yang kelima menjalin koneksi, yang keenam membangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Jadi nanti dari 7 jurus BK hebat itu saya sudah melaksanakan OJL 1 dan OJL 2 kepada siswa SMP Negeri 1 Jaya dengan saya memilih 2 jurus. Yang pertama jurus kenali potensi dan yang kedua jurus kelola emosi ya. Jadi nanti saya akan memberikan hasil dari OJL 1 dan OJL 2. 1, 2, 3. Apa? Ini saya mulai dari berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat di SMP Negeri 1 Lumpur Jaya. Ini tadi ada 7 jurus ya Bapak Ibu. Yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, dan yang ketujuh keenam ya, bangun kolaborasi,
buat padepokan. Jadi untuk berguru ada tujuh jurus tadi ya. Jadi nanti kami membahaskan kepada bapak guru. Nah ini untuk yang ini kali ini saya akan memperlihatkan dari hasil OJL 1 dan OJL 2 yang sudah saya lakukan kepada siswa SMP Negeri 1 Lumpur Jaya. Ini metode STAR, S-nya itu situasi ya Bapak Ibu. Jadi dilihat dari situasi kemarin setelah saya melaksanakan OJL 1 dengan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi saya pakai kemarin yang jurus yang pertama ya Bapak Ibu, yang kenali potensi. Nah dari kenali potensi tadi mereka masih belum banyak yang mengetahui apa itu gaya belajar mereka, terus kecerdasan majemuk mereka. Jadi yang kedua, terus masih banyak siswa yang belum mengetahui jurus kedua yang kelola emosi. Jadi di sekolah ini masih banyak siswa yang belum mengetahui jenis-jenis dari emosi dan cara mengelola emosi, sehingga belum bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih positif. Jadi anak-anak ini belum mengetahui bagaimana cara mengelola emosi secara baik dan positif. Nah, tantangannya yang pertama, masih rendahnya kesadaran siswa akan potensi minat bakatnya sendiri. Yang kedua, masih banyaknya siswa yang belum bisa mengendalikan emosi yang didapat. Jadi lebih banyak menyelesaikan emosi dengan cara yang negatif. Jurus 1 kenali potensi siswa mengerjakan tes gaya belajar dari web Aku Pintar melalui link yang sudah di-share di grup. Kelola emosi. Jadi di sini saya memberikan puzzle emosi. Jadi anak-anak di sini menyusun ya Bapak Ibu, menyusun puzzle emosi yang sudah saya buat. Jadi mereka menyusun, di situ ada bermacam-macam bentuk emosi ya. Jadi ada marah, ada senang, ada takut, ada sedih. Nah, jadi anak-anak antusias dalam menyusun puzzle tersebut. Dan setelah puzzle itu disusun, jadi anak-anak merefleksikan apa yang sudah mereka susun, mereka mendapatkan puzzle apa, terus bagaimana kalau mereka berada di posisi emosi tersebut dan bagaimana cara untuk mengendalikan emosi tersebut ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya hasil dan dampak dari OJL yang kedua ya dari jurus kelola emosi, yaitu dengan menyelesaikan puzzle emosi siswa menjadi tahu jenis-jenis emosi. Terus yang kedua, siswa menjadi tahu bagaimana proses terjadinya emosi. Yang ketiga, siswa menjadi tahu apabila emosi itu muncul, bagaimana cara mengelola dan mengatasi emosi dengan positif. Terus selanjutnya dengan puzzle emosi, siswa bisa menceritakan emosi, menyampaikan jurus yang kedua ya Ibu ya. Untuk Bapak Ibu guru, jurus yang kedua yang kelola emosi. Kenapa saya lebih memfokuskan pada jurus yang kedua ini untuk saya bagi kepada Bapak Ibu, karena kita sering dihadapkan pada masalah-masalah yang bervariasi, yang bisa menimbulkan emosi negatif pada diri kita, karena banyak dari perilaku dari anak-anak diri kita. Jadi mari kita sama-sama untuk membahas tentang kelola emosi. R-nya refleksi, K-nya ada konsep, dan A-nya ada aplikasi atau aksi ya. Jadi sebelum kita pada pagi ini, saya akan ada sebuah permainan yang namanya kertas emosi. Jadi nanti saya akan membagikan kertas ini. Pak tolong berikan ya Pak. Jadi
nanti Bapak Ibu dengarkan instruksi dari saya. Jadi kertas putih yang ada di hadapan Bapak Ibu anggap aja itu sebagai diri kita ya, sebagai diri kita, perasaan kita ya. Jadi nanti saya akan membacakan sebuah cerita ya. Jadi nanti Bapak Ibu tolong setelah mendengar cerita saya direspon ya dari kertas itu. Misalnya kalau Bapak Ibu merasa senang ya, kertasnya bisa dilus-lus ya, dilus. Kalau Bapak Ibu merasa kesal, boleh diremes ya, diremes. Nah, tapi kalau udah marah banget bisa disobek ya, kertasnya boleh disobek, boleh diinjak, terserah Bapak Ibu sesuai dengan perasaan. Aduh Ibu jangan lah. Ya Ibu. Oh di kalau dilempar pakai gen mau bangun. Jadi siap ya. Sering baik-baik ya Bapak Ibu. Pagi itu pagi itu Bu Siti berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Nah, boleh direspon ya Bapak Ibu dengan kertas tadi. Dengan susah payah, Bu Siti mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Nah, boleh direspon lagi dari kertasnya. Silakan direspon Bapak Ibu ya. Apa emosi yang muncul yang terjadi pada perasaan Bapak Ibu? Kalau masih sabar ya dilulus ya. Lalu sampailah Bu Siti di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun sebelum sempat suasana kelas stabil, Andi masuk terlambat. Boleh direspon. Ia hanya menunduk dan berkata, "Maaf Bu, saya telat." Boleh direspon. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bu Siti tersadar bahwa bahan ajar tersebut tidak ada. Direspon ya. Bu Siti mencari kesana kemari, tetap tidak ditemukan. Ajar dengan seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika menjadi buyar. Di tengah pelajaran, saat Bu Siti mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Ia menunduk di bangkunya. Saat didekati Bu Siti, ternyata Andi sedang terlelap tidur. Tak lama kemudian, ada seorang bapak-bapak mengetuk pintu kelas. Lalu Bu Siti membukakan pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf Bu, saya pamannya Andi." Pamannya Andi ya. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggui ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa untuk sekolah karena tidak ingin ketinggalan pelajaran. Luar biasa. Karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin untuk menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Selanjutnya, paman Andi mengeluarkan bungkusan dari tasnya. "Oh ya Bu, tadi di jalan saya menemukan buku ini.
bisa mencari tahu pemiliknya. Lalu Bu Siti melihatnya, oh ternyata ini bahan ajar yang tadi saya cari-cari. Selanjutnya Andi dan pamannya pun berpamitan pergi meninggalkan kelas. Bu Siti kembali ke kelas dengan bahan ajar yang telah kembali ke tangan. Bu Siti melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan, dan pembelajaran pun berlangsung dengan penuh kegembiraan. Ya. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya, itu ilustrasi cerita dari tadi Bu Siti ya. Nah, jadi sekarang kita refleksikan ya Bapak Ibu, kita refleksikan bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang. Coba gimana kertasnya? Oh, yang Pak Musi masih mulus dan Pak Musi orangnya sabar. Ini Pak Musi agak kesel-kesel dikit lah ya. Tapi masih mulus. Bukan ada letak kayak berarti artinya masih mungkin pertama tadi susah. Iya. Terus harus gelus. Ada yang letak banget ya? Ini ada. Wow, berarti Bu Lucy kesabarannya situ-situ. Boleh cepat. Nah, coba diingatkan Bapak Ibu. Rata-rata separuh mulus, separuh letak ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Selamat apa Pak kertasnya? Wow, Pak Selamat kertasnya lecak hatinya. Ya, apa maksudnya? Itu karena Ibu pertanyaan kedua ya. Apakah, nanti tak tanya Pak Selamat, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang dilakukan pada kertas? Nah, coba Pak Selamat. Bapak kan itu kertasnya sudah kusut ya Pak ya. Nah, jadi sekarang apakah Pak Selamat merasa menyesal apa yang telah Bapak lakukan pada kertas itu Pak? Boleh Pak dijawab. Untuk tanggapannya, saya merasa kesal karena ada seorang guru yang mengajar, ternyata ada muridnya itu yang tidur. Nah, tetapi setelah pamannya dari Andi itu datang ke sekolah di kelas, saya itu merasa menyesal ya, karena tidak tahu latar belakangnya kenapa si Andi itu tidur di kelas. Itu saja tanggapan dari saya. Itu tadi ya respon dari Pak Selamat. Coba saya mau tahu yang mulus dulu kertasnya ya. Siapa ya? Oh Pak Konsulit. Nah, Bapak kan kertasnya masih mulus. Kenapa Pak? Kenapa alasannya Bapak nggak mau meremas-remas kertas itu? Karena saya kertasnya ini balik lagi. Saya begini, saya kenal Andi itu anak yang baik. Ya, saya sudah positive thinking, sehingga saya punya naluri tidak ada masalah. Ternyata sekarang setelah pamannya datang ada penjelasan seperti itu, jadi cocok dengan diri saya. Jadi ini masih semobilisasi saya. Oke, perjalanan Pak Selamat ya. Cuma Pak Selamat itu orangnya sabar. Sekali lagi, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Coba Busum dulu, karena Busum sering menangani siswa-siswa ini yang silakan Busum. Baik, terima kasih ya. Kalau kertas ini beranya siswa tadi, yang pasti saya tanya dulu kenapa kok terlambat.
Kemudian saya tanya lagi kenapa kok sampai tidur seperti itu. Setelah tahu memang latar belakang atau penyebabnya tadi datang terlambat, kemudian ngantuk di kelas, dan jadinya timbul rasa empati terhadap anak tersebut. Terima kasih. Sama tuh buku. Iya, makanya kalau ada sesuatu masalah dari siswa jangan terlalu langsung kita hakimi anak itu. Pasti ada penyebabnya. Kenapa anak itu datang terlambat? Kenapa anak itu tidur di kelas? Pasti ada alasannya. Makanya dari sini kita harus bertanya dulu kepada anaknya. Nah, berempati tadi di kelas ya. Jadi memang masalah sosial emotional learning ini perlu dalam pembelajaran kita di sekolah ya Bapak Ibu ya. Oke, itu ya dari refleksinya emosi. Jadi kalau MS ini ada konsepnya pembelajaran sel ya Bapak Ibu ya, social emotional learning. Ini ada yang namanya ini. Yang pertama ada namanya self awareness, yaitu menyadari diri. Yang kedua ada self management, mengelola diri. Terus yang ketiga ada responsible decision making, yaitu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada relationship skill atau terampil berelasi. Dan yang selanjutnya ada social awareness atau peduli sosial. Menyikapinya supaya proses pembelajaran berlangsung dengan baik Bapak Ibu ya. Jadi selanjutnya di sini ada elemen-elemen dari menurut UNESCO itu ada 4 kompetensi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada empati. Empati di sini juga ada macamnya. Pertama ada kognitif empati, ada emosional empati. Terus yang ketiga ada empati perilaku. Nah, itu ada compassion. Nah, di compassion ini juga kita lihat ada di sini berbasis perasaan ya Bapak Ibu. Ada sensitif, ada simpati, empati, caring atau peduli, terus ada toleransi dan non-judgment. Ini nanti bisa ini ya, bisa kita baca yang penting. Excited, semangat, tender itu apa? Mama ini. Kemudian itu nanti bisa terpecah lagi menjadi turunan emosinya yang bisa kita temui, karena emosi yang kita temui itu biasanya yang kita tahu ya Bapak Ibu itu ada emosi positif dan emosi negatif. Kalau emosi positif tuh kayak bahagia, merasa disayangi, merasa dicintai, bersyukur ya begitu. Kalau emosi yang negatif seperti marah, kecewa, terus apa lagi? Sedih, merasa dilukai ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau supaya emosi negatif itu tidak menjadi-jadi kalau tidak kita kelola dengan baik ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya itu ini Bapak Ibu ya, self regulation. Bagaimana kita mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Otak kita itu terbagi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada lapisannya. Yang pertama neocortex, terus yang di tengah itu ada limbik, yang bawah, yang paling bawah itu reptil ya. Reptil. Jadi ini reptil di sini kalau diibaratkan reptil dinosaurus Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita neokortex itu pikiran kita tuh logis ya. Jadi kita tuh bisa berpikir secara logis dan kita bisa mengendalikan emosi kita. Nah, misalnya contohnya kita dari masuk di dalamnya. Jadi ibu bapak itu bisa berpikir secara logis ya, bisa mengendalikan emosi.
Nah, apabila jari-jari yang ini sudah terangkat, ya Bapak Ibu ya, jari 4 ini sudah terangkat dan yang ini masih menutup, ini itu ada di tengah yang limbik ya. Berarti ini limbik itu pusat-pusat emosi ya. Jadi ada emosi senang, sedih, kecewa, bahagia ataupun yang ada. Terus kalau ini tidak cepat-cepat ditangani dengan baik dengan neokortex tadi, maka timbullah yang lapisan yang bawah yang reptil tadi. Nah, kalau reptil kayak gini tadi kan, ini berarti marah ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Jadi makanya kita diibaratkan tadi reptilnya dinosaurus. Jadi apabila kita sedang marah, berarti dinosaurus kita lagi keluar itu Bapak Ibu ya. Jadi makanya di sini kita bisa harus mengendalikan emosi. Makanya kalau pada saat ini terbuka, ini harus cepat-cepat kita tutup tadi ya, ini dengan neokortex supaya tertutup lagi, supaya kita bisa menggunakan emosi kita dengan baik ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, jadi kalau bisa Bapak Ibu itu menggenggam tangan itu tadi ya, neokortex berada di atas itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini, nah ini Bapak Ibu, selanjutnya ada responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Nah, jadi pada saat kita emosi itu Bapak Ibu biasanya pilih yang mana? Ini ada dua ya, emosi langsung respon tindakan atau emosi jeda dulu langsung respon tindakan. Ibu Bapak pilih yang satu atau yang dua? Saya kalau lagi emosi ya, apalagi saya guru seni tari, anak-anak laki-laki kalau disuruh nari itu pasti alasannya, Bu, tari itu kerjaan anak cewek, anak cowok nggak boleh nari. Pasti ada pikiran seperti itu dan diucapkan dengan saya. Jadi tindakan saya jeda dulu emosinya, saya atas, baru saya bilang, nah tari itu boleh dipelajari oleh siapapun, nggak harus perempuan. Nah dari situ saya kasih motivasi lagi bahwa tarian itu adalah semuanya yang lembek. Ada juga tari tegas untuk laki-laki. Jadi anak paham dan mau untuk belajar. Terima kasih. Jadi kalau emosi, kalau kita lagi emosi, kita langsung merespon tindakan itu biasanya langsung ini ya Bapak Ibu. Kita bisa merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain, kayak anak, misalnya anak berkelahi ya, lagi emosi, biasanya dia langsung main jotos, main pukul. Jadi dia nggak memikirkan apa yang terjadi, dia langsung meresponnya. Jadi lebih baik kalau kita emosi, kita jeda dulu ya, jeda. Nanti ada jeda ini, ada beberapa ini juga yang namanya roda pilihan ya. Jadi baru kita jeda kayak Bu Tika tadi, tahan nafas dulu, bisa hitung sampai 1 sampai 10 bisa, baru kita merespon tindakan dari emosi tersebut. Pada saat kita jeda, pada saat kita emosi tadi, ini ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu share and text turn. Apa itu? Berbagi ya. Jadi kita bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman atau siapa yang kita percayai ya. Terus selanjutnya apologis, itu meminta maaf. Jadi kita bisa meminta maaf kepada, misalnya kita yang lagi bermasalah, kita bisa meminta maaf. Terus walk away, ini meninggalkan sesuatu. Jadi kita tinggalkan dulu sesuatu yang tadi yang membuat kita emosi ya, kita tinggalkan dulu, nanti kita balik lagi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Terus ada family meeting, itu bertemu keluarga ya, atau menceritakan masalah kepada keluarga. Jadi dengan menceritakan masalah dengan keluarga, kita bisa sedikit lega ya dengan apa yang kita hadapi. Nuansa sel ya, jadi seperti tadi misalnya Bapak Ibu setelah pembelajaran bisa mengetahui emosi siswa itu dengan memberikan papan emosi ya, dari senang, sedih, takut, semangat. Jadi anak-anak bisa mengekspresikan emosinya masing-masing seperti Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Nah,
ada juga misalnya kayak roda pilihan. Jadi anak-anak itu memutar roda yang ada senang, sedih, takut, semangat dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui perasaan atau emosi anak tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya, dari konsep kita yang terakhir yang ada di aplikasi. Jadi coba tadi juga di bagian kertas itu ya Bapak Ibu, coba sudah masuk semua kata bagus ya Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasi semua Bapak Ibu guru untuk pelaksanaan kegiatan ini. Nanti lain kali kita akan membahas jurus yang belum kita bahas tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.